Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya HPP Hapap. Wait. Tampaknya Anda tahu guys. Oke. Cuaca panas banget ya. Panasan. Anda siapa? Loh, Anda siapa? What's up guys? Selamat datang di channel HPP Hapap, channel kreasi anak muda, kreasi anak Indonesia. Kalau bukan anak muda, siapa lagi yang harus berkarya? Wah. Oke, kali ini kita sudah welcome back to my channel HPP Hapap. Kali ini kita kedatangan bintang tamu untuk kita bisa diajak berbicara. Bersedia tidak, Bung? Siap, selalu siap dong. Selalu siap, harus selalu siap dong. Masa Ya. nggak siap kan kita best friend gitu kan. Best Apa friend bukan sih? aja lah, hadapin aja. Hadapin aja dulu. Ngapain, jangan gak usah diambil pusing lah hidup ini lah. Nikmatin aja. Oke. Yang penting mah Duit. bukan duit dong. Yang penting mah hidup tuh jalanin aja gitu, semaksimal mungkin. Tinggalin ya hal-hal negatif lah udah. Oke, siap. Oke guys, buat kalian yang nggak tahu, kita kali ini kedatangan tamu siapa. Jadi kita kedatangan best friend saya juga, salah satu teman dekat saya, salah satu sahabat saya juga, yaitu yang diincar-incar oleh polisi Dulu dulu. Ini guys, ini dia buronan polisi yang ngebakar halte pas demonstrasi mengenai Omnibus Law. Bener gak sih? Lo yang ngebakar ya? parah itu bukan gua lah. Emang gua ada di lokasi situ tapi bukan gua gitu. Oke. Selamat datang di channel PP Habib bersama Yogi Sahro. Berbicara masalah apa kita? Bebas aja lah apa yang ditanyakan lah. Oke, jadi Yogi Sahro ini adalah salah satu mahasiswa di mana, Bung? Di Unpam, Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Jadi Universitas Pamulang itu di Tangerang ya kalau nggak salah ya? Ya di Tangerang Selatan. Ya. Tangerang Selatan. Jadi sebenarnya sih saya juga kemarin sempat mau kuliah tuh, kuliahnya di Tangerang juga, sama berhubung udah daftar di Tangerang, Gundar Tangerang, tau nggak? Tahu. Gunadarma yang nggak ada di Tangerang, nggak ada jurusannya, terpaksa ya ke Depok ataupun ke Bekasi gitu dialihkan. Berhubung di Tangerang nggak ada jurusan yang sesuai gitu. Kemarin katanya sempat ikut demo. Sempat lah. Kalau setiap ikut demo tuh pasti ada aja gitu. Pasti ikut lah, ada di dalam situ ada gitu. Ya banyak kan juga, banyak teman-teman yang lain juga dari kampus-kampus yang lain juga, ya saling hubungin lah, kontak lah. Gimana enggak ini sih yang namanya hak masyarakat ya diambil sama orang-orang kayak gitu ya kan. Ya nggak bakal diam juga lah, mahasiswa juga harus bergerak gitu ya kan. Tapi pas kejadian real di lapangan itu, masalah demo kemarin nih, Omnibus Law ya, Omnibus Law kemarin gimana sih? Berjalan lancarkah? Apakah ada oknum-oknum yang nggak tanggung jawab gitu? Keadaan di lapangan sendiri gimana tuh? Keadaan lapangan sendiri itu sebenarnya banyak oknum-oknum yang luar ya. Yang dimaksud oknum luar tuh jadi banyaknya orang luar yang bikin anarkis daripada mahasiswa. Itu yang menyebabkan apa ya, semacamnya halte kebakaran lah. Ya, gedung-gedung dilempar lah. Sebenarnya mah bukan mahasiswa yang anarkis, bukan. Sebenarnya tapi orang luar ya kan, yang berandal ya kan, kayak gitu ya kan, ikut demo terus ya gitulah dia sangkanya namanya juga semua rata ya kan. Ya otomatis ya di pandangan orang itu dia itu mahasiswa, tapi sebenarnya dia bukan gitu loh. Tapi kemarin juga saya sempat dengar tuh kan, ada juga oknum polisi yang ikut-ikut demo, tapi dia
kayak culikin mahasiswa gitu, bener nggak sih itu? Emang bener, pas waktu kejadiannya tuh malam kalau nggak salah ya, malam di flyover Tanah Abang itu di situ ada polisi tuh banyak yang nyamar jadi orang biasa. Waktu kemarin aja waktu demo malam itu polisi itu kalau nggak salah emang gua nggak lihat langsung gitu kan, cuman hanya dari perkataan orang-orang itu, Teman dari teman lah. teman dari teman tuh dia tuh nyamar jadi tukang gojek lah, jadi orang pedagang lah, biasa lah, semacam kayak gitu. Menurutku sih buat apa sih yang kayak gitu? Emang bener ya kan, polisi kan tugasnya kan melayani masyarakat, ya kan, melayani masyarakat dengan baik, ya kan. Ya nggak gitu juga sih. Sebabnya kenapa? Banyak kawan-kawan saya juga yang dari UMP, yang dari banyak lah yang berbagi itu yang kena luka-luka banyak banget gitu ya, sempat tragis gitu lihatnya juga. Muka tuh tadinya awal bersih gitu ya, setelah kena gas air mata itu udah kayak orang direbus gitu mukanya, itu cepat muka banget gitu. Tapi perih nggak sih itu gas air mata? Ih, jangan kira tuh, perihnya bukan main, perih banget gitu kan. Pas pernah kejadian itu juga, untung saya pribadi aja untung nggak kena gitu kan. Di situ di depan saya tuh polisi yang berjajar banyak itu ya kan, yang lain udah mundur, saya masih ada di situ. Berapa orang? Kalau nggak salah 8 orang. Dari 8 orang itu saya juga nggak kenal, tapi dia mahasiswa dari berbeda universitas. Di situ juga ada ceweknya juga. Ada ceweknya juga 1 orang, dia itu bagian medis. Bagian medis, tapi ya polisi itu nggak percaya. Kalau dia itu mahasiswa bagian medis. Boleh yang sayangnya yang ada di 8 orang itu yang tadi gitu kan, dia tuh bukan mahasiswa sih sebenarnya, yang dari 5 oknum orang oknum lain lah. Iya. Orang yang mahasiswa udah apa ya istilahnya, Damai lah, aksi dengan damai. Bukan damai, dia udah menunjukkan bahwa dia itu medis. Oh iya. Ya kan? Ini polisi ini nggak percaya. Untungnya waktu itu saya nabrak pembatas jalan itu. Gua lihat dengan mata kepala gua sendiri, orang jatuh, senggolan sama gua jatuh, terus kan dia ditabrak tuh sama motor sama polisi, ditabrak. Untungnya bukan gua gitu. Itu depan mata banget gitu kan. Itu kalau masalah kayaknya serius dah, soalnya yang gua lihat itu beneran gitu. Soalnya di situ juga pas gua lari ya kan, gua juga lari itu sambil sakit gitu kan, kaki ya kan sambil sakit, perih mata perih gitu kan. Pas gua kembali lagi gitu kan, orang yang senggolan sama gua itu ditabrak, terus saya masuk rumah sakit gitu. Tapi intinya pada demo kemarin mahasiswa itu nggak anarkis lah ya. Nggak anarkis. Yang anarkis itu cuma oknum. Nah, oknum dari luar. Tuh men, dengerin. Buat kalian pemberitaan media-media sosial yang ngeberitain aksi kemarin itu Nggak mahasiswa ada. anarkis Nggak ada yang bohong anarkis. ya. Bohong lah. Kalau Yang anarkis itu oknum. Oknum dari luar. Oknum. Yang nggak ada pendidikan, bukan ngejek istilahnya, nggak ada pendidikan ya kan. Dia tuh orang dari luar ya, nggak tahu tongkrongan anak-anak kemana, tongkrongan anak-anak kemana gitu ya kan, ikut yang kayak gituan kayak gitu. Soalnya kenapa waktu saya demo aja, emang saya demo tapi saya tetap itu merhatiin mana orangnya mahasiswa, mana orangnya yang dari bukan. Bukan buat tahu gitu. Kalau mahasiswa anarkis nggak mungkin gitu. Jadi mahasiswa itu kemarin tuh gabungnya sama anak STM. Cuman yang disalah, kalau menurut pandangan saya yang salahnya cuma satu. Apa dah? Ketika demo nggak ada yang juru bicaranya, nggak ada yang juru bicara, cuma hanya lempar ngomong anak STM ya semacam kayak gitulah. Gua
ada kok di sini banyak videonya kok, ngelemparin ini lemparan itu. Emang gua nggak ikut ngelempar, cuma yang ngeliatin, gua tuh cuma ngeliatin muka anak-anaknya nih. Ini mahasiswa bukan ya? Pernah pas istirahat habis maghrib gua tanya, bang dari mahasiswa mana? Saya mah bukan mahasiswa bang, anak STM. STM juga udah lulus. Oh, berarti orang STM yang udah lulus yang nggak kuliah lah istilahnya, orang-orang ikutan gitu atas nama mahasiswa. Iya nyebutnya kayak gitu. Ini masalah, kalau menurut gua sih ini masalah gitu. Kok kayak gini gitu. Jadi ini hak kok nggak bebas gitu. Emang nggak bisa dari awal juga ya kan, ketika mau demonstrasi nih, kita mau demo kan, biasanya kan dari ketua-ketua BEM-nya dari semua universitas tuh nyuruh yang lain tuh pakai almet gitu, pakai almet sesuai kampus sendiri masing-masing. Tapi Unpam sendiri itu banyak nggak sih yang turun? Banyak sih, soalnya biru lautan gitu. Lautan biru. Unpam itu emang terkenal kalau misalkan kalau lihat dari ininya, mahasiswa Unpam tuh kalau nggak salah mahasiswa terbanyak di Indonesia, yang ke berapa ya kalau nggak salah. Ada datanya lah. Ada datanya. Salah satu mahasiswa terbanyak. Terbanyak. Sebabnya kenapa? Orang gedung-gedung aja lagi dibangun lagi gitu. Ini aja 3 gedung yang di Tangerang ya kan, cuman beda daerah, cuman nggak jauh sih daerahnya juga. Universitas Pamulang ini kalau di pandangan masyarakat, kalau misalkan ya setelah pulang kampus lah, setelah pulang kuliah itu banyak sekali mahasiswa yang menuhin jalan yang bikin macet gitu, gara-gara kebanyakan mahasiswanya. Benar gak sih itu? Emang benar. Di Tangerang sering macet gara-gara anak Unpam. Iya. Ini bayangin aja begini ya. Victor, Pusat, Witana. Kalau gua sih lokasi di Witana, otomatis tengah-tengah Pusat sama Victor nih. Ya. Itu pulang gua dari maghrib ya kan, habis maghrib tuh pulang. Itu jalan nggak bisa, itu motor tuh nggak bisa jalan gitu istilahnya. Gua nyampe apa ya, yang namanya longgarnya jalan itu biar bisa jalan arah pulang itu nunggunya nanti jam 10, jam 9 itu baru udah jalan tuh agak mulai sepi, bisa jalan gitu. Ini gua pernah gitu, yang namanya apa ya, gua kesal gitu. Udah kayak apa aja ini macetnya gitu kan, beneran gitu, semua jalanan tuh macet, arah sini macet, arah sana macet gitu. Sebabnya kenapa? Dari Pamulang itu, dari Sabang sampai Merauke juga ada orang yang ngampus di situ gitu. Sebenarnya kenapa? Pas gua ikut pertama masuk Propesa nih, yang namanya Propesa. Propesa itu apa? Propesa itu semacam mahasiswa baru, maba, jadi memperkenalkan diri masing-masing dari mengambil jurusannya nih. Jurusan mana lah, jurusan mana? Ya tergantung kaprodi juga sih. Kadang-kadang anaknya anak dari mana, kadang itu juga ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, dari ini. Jadi ini semua dari Sabang sampai Merauke ada di sini katanya. Jadi nggak cuma ada di wilayah Banten ataupun sekitarnya, tapi masih ada banyak Indonesia semua, keseluruhan gitu. Gila, ternyata anak Unpam emang kalian bikin macet di sekitar Tangerang. Gila banget. Tapi itu kan dari, kalau gua sih ngambilnya reguler ya. Reguler C aja macetnya udah kayak apa gitu. Apalagi gimana reguler C? Iya. Emang di Unpam gimana sistemnya? Sistemnya itu dia kalau gua sih ada reguler A, ada B, ada C. Kalau C itu ibarat 1 minggu itu masuk ngampus itu cuma 1 kali. Kalau yang B, kalau reguler B dia tuh malam. Kalau A dia setiap hari. Berarti kayak kelas karyawan gitulah ya, macamnya kita. Kelas karyawan kalau gua gitu ya kan, namanya juga gua sambil kuliah sambil kerja gitu. Gila. Kerja apa, Bro? Ya biasa buruh ya kan, buruh pabrik. Nggak apa-apa, yang penting apapun pekerjaannya yang penting halal. Nah itu dia. Gini Bro, setelah gua rasain tuh ya yang namanya kerja sambil kuliah,
udah kayak ada apa aja gitu. Kita tuh kejar-kejaran sama satu tugas ya kan. Tugas pasti Kerjaan. gue ngerasain Jadi, pasti. luang bermain tuh udah ada untuk ngumpul-ngumpul istilah jalan-jalan kemana lah, jalan-jalan kemana lah, bisa jalan-jalan kemana itu paling kita ngorbanin kalau nggak tugas kerjaan. Oh, jadi waktu lo itu padat, bener-bener padat gitu, udah kerja kuliah gitu kan, nggak ada waktu buat main gitu. Udah ada, jarang gitu. Paling juga kalau bisa main tuh kata gue juga tadi paling ngorbanin kerjaan, kalau enggak Tugas nggak dikerjain. nggak dikerjain. Tapi keseringan tugas nggak dikerjain. Alhamdulillah sih kalau masalah tugas sih alhamdulillah gitu ya kan. Alhamdulillah nggak dikerjain. Enggak dong, kerjain dong. Paling juga gue ngorbanin kerjaan gitu. Kalau Kalau menurut gue sih pendidikan itu penting gitu. pasti. Penting banget gitu. Nih menurut gue nih, menurut gua tuh gimana ya, gua ada saran aja nih ya, buat orang-orang, buat kalian yang nonton buat video kalian ini lah. yang nonton video ini lah gitu kan. Kalau selama lo masih Mampu. Bukan. ngampus atau kuliah biaya dari orang tua, lo harus nikmatin bro, Benar. harus nikmatin bener-bener gitu kan, nggak usah dianggap main-main lah gitu. Ya sih. Tapi Gua aja nih gitu, gua aja orang yang nggak mampu gitu, orang yang nggak mampu pengen banget yang namanya kuliah, ngambil apa, mencari pendidikan, wawasan, pengetahuan itu udah luar biasa bro, nikmatnya gitu. Gua aja sambil kerja, lo rasain dah yang namanya kerja sambil kuliah dah, gimana? udah kayak apaan gitu. Kita tuh mata itu monoton bro, monotonnya gimana? Habis kerja tugas, emang kuliah cuma masuk 1 kali, kita tugas di luarnya tuh banyak. Jadi bukan cuma tugas kuliah, tapi tugas-tugas yang lain masih Tugas-tugas banyak. yang lain gitu, bukan tugas main ya, tetap tugas dari itu kampus juga gitu. Kampus, tugas kerjaan, pokoknya Udah kayak apa aja gitu. wah, pokoknya sibuk banget sih guys. Kalau ya sih saran gue mah buat ya kuliah yang masih jaya dari orang tua, nikmatin semaksimal mungkin gitu. Wah, kalian. Lo pada sangat beruntung banget gitu. Beruntung kalian yang Beruntung kuliah yang masih dibiayain biayain orang tua. masih beruntung sih. Ya, gue juga pernah ngerasain gitu kan, gimana ngebagi waktunya itu susah banget antara kuliah sama kerja. Emang benar-benar susah guys. Jadi gue juga di semester keberapa gitu kan udah mulai kerja sambil kuliah itu ya, emang tugas itu agak terbengkalai gitu, agak tersisihkan gitu, kalah sama ya tugas kerjaan gitu kalau saya pribadi. Jadi tugas kuliah itu yang tadinya rajin banget gitu kan, jadi agak susah gitu. Itu juga ya ada toleransinya juga dari pihak perusahaan yang Ya, kita ya, kerjain pasti. juga. Selama kita bilang ke atasan kita kalau misalkan kita itu kuliah sambil kerja, pasti diberikan kebebasan gitu kan. Agak diberi kebebasan, Iya. jadi di situ juga diberi kebebasan itu bukan berarti bebas benar. Bukan, tapi tekanan juga ada. Ya, benar. Tekanan dari kerjaan tuh, gua aja gitu tuh ngerasain yang namanya tekanan kerjaan tuh, ya tekanan dari tugas kampus ya kan udah kayak gimana. Apalagi ditambah misalnya kita tuh libur 1 hari atau 2 hari kerja ya kan, otomatis kerjaan kita juga kerja banyak bukan, yang nunggu gitu ya kan, yang nunggu pengen beres juga. Benar. Itu bener-bener dah. Gua aja nih ya kalau dibilang banyak sih orang-orang Ini cerita hidup dia nih. anak insomnia katanya kan, insomnia kan. Insomnia. Nah Itulah gitu pokoknya mah itulah kalian. jarang tidur bro. Gua pengen yang namanya tidur sore gitu, istilahnya jam 9 jam 10. Gua Susah. banget itu. Pengen banget yang namanya tidur tuh di jam segitu tuh. Ih, hari makin ke hari, tahun ke tahun itu selama gua kerja sambil kuliah itu nggak bisa yang namanya tidur yang di jam 9 jam 10 tuh. Tidur gua tuh paling jam 3 malam. 3 subuh. Ya, Jam 3 subuh, 4 subuh, jam 7 masuk kerja lagi. Habis pulang kerja, mandi,
ada tugas, ngerjain tugas lagi, cuma kayak gitu-gitu doang gitu ya kan. Tapi gue sangat bersyukur di kerjaan juga dapat ilmu, misalnya kan, pendidikan juga ada ilmunya gitu, dapat ilmu juga gitu. Ya, istilahnya kita apa ya, pengalaman kerja kita dapat gitu kan, kuliah juga kita dapat ilmunya gitu kan. Ya cerita gua aja kayak gini ya. Lo tahu gua kan, Ya. dulu kayak gimana Ya, kan, beringas banget men, beringas terus kayak gimana. Gua tuh flanker banget ya, kenapa gua tuh sampai nakal. bukan nakal. Bukan. Dari dulu gua kan orangnya kayak gitu ya kan. Gua sebenarnya ngampus kuliah ini nggak ada men yang namanya tujuan tuh. Gua tuh Nggak. sebenarnya cita-cita nggak ada. Gak punya cita-cita, Gua serius nggak punya orang cita-cita. gila man, gak punya cita dia. Gua nggak punya cita-cita. Ini tujuan gua kuliah apa nih? Udah ada tujuan gua sebenarnya kuliah. Jujur dari hati gua ya. Tapi pasti cita-cita ada dong. Kalau misalkan kita pengen jadi apa pasti ada dong cita-cita. Kalau gua sih, kalau gua sih ya, menurut gua pribadi, kalau cita-cita tuh nggak ada. Tapi gua tuh pengennya gimana? Ini gua nih, gitu, pribadi gua gitu. Banyak bisa gitu, misalnya bisa berguna bagi untuk orang lain. Udah gitu aja gitu, cukup bisa membantu orang lain. Apa yang orang yang nggak bisa, gua bisa. Ya, benar. Gua pengen bantu gitu, semaksimal gua gitu, semaksimal gua bisa gitu. Kalau gua juga kalau nggak bisa ya udah gitu, Iya, iya. nggak maksain juga gitu. Ya, sih. Terkadang juga ini gua ngampus, ya tahu sendiri lah. Pertama gua ngampus di kampung sini aja nggak ada yang tahu kalau gua ngampus, nggak ada. Ya saya juga kiranya dia itu nggak ada di kampung itu ya kerja gitu, tau-taunya dia kerja iya, ngampus juga iya. Tapi gue salut sih sama orang yang seperti gitu, orang yang mau kejar pendidikan, orang yang kerja. Emang gue salut gitu, respect sama dia, daripada orang yang cuma ya apa ya, mohon maaf, luntang lantung nggak jelas gitu kan. Ya ngapain sih gitu. Gua aja dulu kayak gimana, orang udah kayak gitu ya. Iya. Ya udah mabuk lah semacam apa, jadi udah tahu lah tentang barang yang kayak gitu kan, udah tahu cukup gitu ya. Perjalanan gua tuh sangat pedih gitu. Pedihnya kalau lo ada di posisi gua nih, lo bakal nangis men. Bayangin lo rasain tidur di pinggir jalan, di emperan jalan, angin keanginan, debu kedebuan, hujan kehujanan, ya kan? Bayangin sambil nyari kerja, ya kan? Gua sambil jalan kaki, gitu kan, jalan kaki sepanjang jalan gua terus jalan kaki, ya kan? Namanya juga orang pelarian gitu kan. Nah di situ gua dapat kerjaan gitu di pabrik yang ada di Tangerang, ya gitu. Gua, ya istilahnya gua Alhamdulillah. ada kepanggilan hati gitu ya kan, pengen berubah banget gitu ya kan. Berubah gua setelah dapat duit nih, gua mau bajir nih, duit pakai apa nih? Gua setelah pikir lagi gini, ini duit banyak di gua buat apa? Banyak duitnya guys. Duit buat apa gitu kan? Gak ada guna banget gitu ya kan. Kalau buat hambur-hambur duit ya gak guna banget gitu. Ya, benar. Gua dari situ berpikir inisiatif gitu, pikiran gua sendiri. Gua kuliah lah, pengen ngasah otak gua yang udah beku, yang udah butak gitu istilahnya. Gua mau daftar lah kuliah, gua tuh ya alhamdulillah sampai sekarang gitu kan, daftar kuliah gitu. Setelah gua ngerasain yang namanya kuliah, pertama awal masuk aja udah kayak orang bego gua. Bego bener gua. Bayangin gua lulus istilahnya SMA tahun 2015. Gua masuk kuliah tuh tahun berapa? Tahun 2019 itu pertengahan. Itu udah gua aja tuh udah nggak nulis, udah nggak belajar, istilahnya gua udah nggak baca, udah nggak ngitung gitu. Terus ditambah tuh otak itu udah makanan sehari yang kayak gitu-gitu mulu gitu ya. Tahu sendiri sih, satu butir itu satu sarap kena. Iya, benar. Belum inilah ya, pokoknya dalam itu buruk dong Ya. makanya gue pengen ngerubah diri gitu dengan cara nyari pengetahuan, pengen punya kenalan orang-orang baru gitu ya gue sih positifnya kayak gini, apa yang gue belum rasain itu harus ngerasain gitu, apa yang gue belum alami itu harus dialamin.
ya gue juga harus hati-hati. Yang negatifnya nggak usah dipakai gitu, yang positif aja gitu. Tapi yang gue ambil dari lo nih masalah perjalanan hidup sampai ke kuliah, emang sih selama kita mau berusaha pasti akan ada jalannya gitu, sama yang kuasa pasti diberikan jalan selagi lo mau berusaha nih, kecuali sih lo ya nggak berusaha banget gitu kan. Itu tekanan dari kerjaan ada banyak kan, Banyak. tekanan dari kampus ada Banyak banget. Kalau tekanan dari cewek gimana? Kalau tekanan dari cewek tuh, Ya ada gue kalau ngebahas cewek tuh pengen ketawa sebenarnya, apa? ketawa gitu, pengen ketawa kenceng gitu. Jadi perbedaan cewek dari zaman gua sama zaman sekarang nih itu jauh banget nih, jauh banget. Jauhnya udah kayak gimana aja gitu. Fuckboy gitu. Jadi Makanya aja gua sekarang cek aja sama cewek, gua nggak peduli gitu cewek itu mau terserah gitu, mau ngomong apa terserah gitu. Gua yang dipikirin, yang di otak gua, yang ada di otak gua tuh gimana gua caranya hidup berhasil gitu. ya sih. Udah itu aja. Kalau masalah- kita hidup berhasil pasti cewek akan nyamperin dong. Nah itu dia. Dari bahasanya gitulah kasarnya. Ya kayak gitulah. Gue sih fokus aja dulu lah yang Santai namanya. aja dulu ya. Santai. Kalau jodoh sih Pasti datang. pasti ada. Yang penting kita usaha, men. Usaha. Nah, yang penting kita perbaiki dulu diri kita sempurnakan dulu, kita cari kerjaan, kita bisa menghasilkan baru itu Kalau kita cari cewek-cewek cewek. sekarang itu akhlaknya kurang. Kalau gua diperhatiin itu kurang banget gitu. Enggak semuanya cewek tapi Ada. baik. Gua juga tahu lah posisi yang cewek yang namanya berhijab sama yang enggak. Gua tahu kok. Gua orangnya selalu merhatiin walaupun orang itu nggak kenal sama gua gitu. Gua selalu merhatiin orangnya kayak gimana, selalu merhatiin banget gitu. Gua juga orang selalu diem gitu kan. Gua selalu merhatiin gitu. Enggak apa ya namanya, enggak banyak bacot. Kadang orang-orang yang banyak bacot itu kosong isinya gitu. Pasti. Udah. Orang yang kebanyakan ngomong itu nggak ada isinya, men. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya semacam gitu. Kalau menurut gua sih ya sederhana aja. Tapi pernah nggak sih lu punya undak-undak terhadap mantan, apakah cewek lu gitu? Jujur aja ya, semenjak gua sekolah, pertama gua kenal yang namanya cewek cinta, apa yang namanya cinta sayang gitu kan. Gua tuh dari SMP. Gua juga tahu sama juga. Ya. Lo adik kelas 2 ya. Ya, dia kakak kelas kalau buat kalian yang nggak tahu. Dia itu kakak kelas saya kelas 1, dia kelas 2, saya kelas 2, dia kelas 3. Beda 1 tahun kan gitu. Iya. Jadi gimana ya, gua kenal dari cewek itu dari SMP lah. Dari SMP gua kenal cewek yang ya dulu ya fuckboy sih. Gua juga sempet pernah yang disumpahin mati sama cewek itu udah pernah. Gara-gara Ya gara-gara salah paham lah. Salah pahamnya cuman kayak gini bro. Lo pernah nggak sih yang ngerasain nih, contohnya kayak gini nih, cewek suka sama gua, lo temen gua, ya kan, si lo ini nggak tahu bahwa si cewek itu suka gua. Ya. Gua suka juga sama cewek. Lo suka sama cewek itu dan lo bilang ke gua, bro, gua suka sama curhat. cewek itu, ya kan. Ya. Nah lah gua gimana ya kan, gua pasti dong berpikir ini gimana, sedangkan cewek suka sama gua, temen gua suka sama cewek. Ya udah kata gua ngalah akhirnya kan. Gua walaupun ngalah juga tapi gua nggak pernah ngomong gitu ya. Kalau lo suka, ya udah lo deketin. Gua ngalah gitu. Tapi akhirnya lo jadian sama si cewek tadi? Enggak. Enggak dong. Berarti yang jadian itu gue sama dia. Iya. Jadi dia tuh gua samperin, maaf nih, tapi yang nembak duluan tuh bukan gua, ceweknya. Tapi berhubung lo nggak enak sama temen lo gitu kan. Ya tapi gua nggak enak sama temen gua nih. Temen gua juga dari kecil ya kan, dari tempat bermain dari SD sampai ya gitulah ya. Akhirnya lo ngorbanin si cewek itu demi persahabatan, demi pertemanan. Iya, kalau gua sih enaknya daripada banyak cewek lebih baik berteman sih. Ya pokoknya yang gue dapat pelajari dari lo nih, yang pertama kalau misalkan kita
mau berusaha, selagi kita terus berusaha pasti ada jalan. Ada jalan lah. Yang kedua, teman itu lebih penting daripada cewek. Iya, Benar? benar itu menurut gua pribadi gitu. Ah, Terserah sih orang lain mau kalian juga sih berkata itu apa? Itu prinsipnya dia. prinsip gua gitu. Prinsip orang beda-beda pastinya dong, ya Iya, kan? beda. Gua juga nggak memaksa lo harus ngikutin orang ini itu enggak. Yang gitu. pentingnya Yang penting dia selama terserah. selama lo ngerjain yang namanya positif itu lebih bagus. Oke. Dalam berteman juga lo harus pilih-pilih. Pilih-pilih. Jangan sampai Mana teman bangke, mana teman julid, mana teman kayak tai, gak usah. nggak usah. Gak usah dah. Nggak usah. Yang Pokoknya penting mah, kita bisa penempatan diri kita, kita harus bisa bergaul dengan lingkungan yang sekiranya cocok buat kita. nah Ya. itu dia. Terima kasih Yogi Saro. Oke. Thank you banget atas waktunya. Mungkin kedepannya kita bisa bikin video-video baru lagi. Boleh lah. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channel HPP Hapap. Punya akun Instagram ataupun YouTube. Kalau gua Instagram ada. Instagram, apa Instagramnya? Nah, Instagram gua Yogi Sahro lah. Yogi Sahro 21. Yogi Sahro 21. Jangan lupa follow IG dia, follow juga IG gue. Kalau HPP sih- Hap 12. Paling main Instagram tuh apa ya? Kalau gua sih suka main Instagram gitu, bahkan gua setiap hari buka gitu kan. Kalau namanya followers itu Nggak tahu. sedikit lah, gua nggak penting, paling juga yang namanya followers tuh gua nggak perlu banyak followers juga, yang penting followers itu teman-teman gua yang dekat ya begitu. Nah, mungkin itu aja dari kita berdua. Thank you. Oke. See you next time. Assalamualaikum. Di luar lah. Keluar lah, kita ngopi-ngopi dulu. Di luar.